Biston pagi diadakan Rabu 5 Februari 2025, tempat di gereja pukul 5.30 yang dipimpin oleh Ibu Yuliati IA. Untuk itu kami mengundang kehadiran jemaat dan simpatisan dalam kebaktian tersebut. Berikutnya, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan 6 Februari 2025 pukul 7. Penyelenggara keluarga Bapak Ruth Lumbantoruan, tempat di gereja yang dipimpin Penatua Yosafat Hanario, liturgosnya Ibu Epi Sihombing. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ibadah pengucapan syukur HUT ke-30 GKI Pamanukan. Ibadah pengucapan syukur HUT GKI ke-30 jatuh pada tanggal 6 Februari dan akan diselenggarakan kebaktiannya pada Minggu 9 Februari. Untuk itu kami mengundang segenap jemaat dan simpatisan untuk ambil bagian dalam ibadah tersebut dengan memakai pakaian tradisional atau etnik. Kebaktian penahbisan pendeta. Majelis Jemaat GKI Raihan Kam akan menyelenggarakan kebaktian penahbisan pendeta atas diri Penatua Harapan Panjaitan yang dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2025. Perjamuan kasihnya pukul 5 dan kebaktiannya pukul 6, tempat di GKI Raihan Kam Pondok Melati, Bekasi. Untuk itu kami memohon dukungan doa dari segenap anggota dan jemaat simpatisan. Berikutnya, pembentukan panitia Paskah. Rapat pembentukan panitia Paskah diadakan hari ini 2 Februari 2025 setelah kebaktian selesai tempat di gereja. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam pembentukan panitia tersebut. Dalam pembentukan panitia ini kami mengingatkan, kami tidak mengundang hanya sebagian orang, tetapi di pintu juga sudah disiapkan undangan untuk kita semua. Untuk itu partisipasi kita semua agar bisa ikut berperan serta menjadi panitia Paskah 2025 ini. Kembali lagi, tidak mengundang siapa dan siapa, tetapi kita semua mari kita berperan dalam membentuk panitia Paskah tahun ini. Berikutnya, persidangan Majelis Jemaat diadakan Minggu 9 Februari 2025 pukul 12, tempat di gereja. Maka untuk itu jika ada usul dan saran dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, silakan menyampaikan kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ dimulai. Persembahan HUT GKI Pamanukan 6 Februari. Untuk itu kami Majelis Jemaat menganggarkan sebanyak 5 juta, namun yang masuk hingga saat ini sebesar 1.800.000 rupiah, dan untuk itu masih ada kekurangan 3.200.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop di depan pintu masuk. Untuk itu kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Yang berulang tahun bulan ini kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berulang tahun bulan ini. Dan kami mengingatkan kepada kita semua, jika masih ada nama yang belum tercantum dalam warta, maka untuk itu kami memohon untuk memberikan data diri ke sekretariat gereja. Persembahan umat yang masuk minggu ini, saya hanya membacakan totalnya saja, sebanyak 5.900.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini, maka kita akan memulai ibadah kita. Kita akan membacakan panggilan beribadah secara bergantian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya.
Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kita sambut dengan pujian, mari bersyukur semua. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah berani menjawab panggilannya, yang akan mengajak kita untuk memahami tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan. Panggilan itu tidak mudah karena banyak resiko yang ada. Bagaimana kita merespon resiko tersebut? Mari kita merenungkannya bersama di dalam pembacaan Alkitab hari ini.
Mari kita memasuki pengakuan dosa. Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami karena kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di mata-Mu. Ya Allah, Engkau mengetahui semua yang ada dalam hati, pikiran, dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami kerap terselip hal yang jahat. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Umat kami undang berdiri.
Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11 yang berkata demikian, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu Shalom, shalom, shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan juga bersuka cita sebab kemurahan dan juga kebaikan Tuhan selalu kami rasakan setiap hari. Dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tentu kami menyadari segala keterbatasan kami sebagai manusia. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon Roh Kudus yang menuntun kami dalam pembacaan ini, supaya kami dapat merasakan, mengalami kekuatan firman Tuhan yang menguatkan dan yang memperbaharui kehidupan kami, sehingga semakin hari
kehidupan kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 71 ayat 1 hingga 6. Pada
Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling benar di antaranya ialah kasih. Demikian sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas pasal yang keempat ayat 22 sampai 30. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai 30. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon.
Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, bagilah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah berani menjawab panggilannya. Nah, berbicara tentang menjawab panggilan, saya jadi teringat dengan salah satu lagu yang mungkin Bapak Ibu kenal. Kalau Bapak Ibu tahu, ingat lagu ini kita nyanyi bersama. Lagunya begini. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Selain nadanya yang indah dan bersemangat, lagu ini ternyata juga memiliki makna teologis yang mendalam. Karena lagu ini mengungkapkan kesediaan seseorang, komitmen seseorang untuk berani menjawab panggilan Tuhan yang diutus untuk melayani umatnya. Ini aku, utus aku mau melayani Tuhan. Ya memang seharusnya demikian. Jawaban orang percaya ketika Tuhan memanggilnya untuk sebuah tugas. Namun realitanya kadang bisa berbeda. Suatu kali ada seorang pemuda yang sembari bercanda membuat gubahan dari lagu ini. Lagunya jadi demikian. Ini aku, jangan aku, ku dengar engkau memanggilku, utus dia, tuntun dia, ku prihatin akan umatmu. Ada yang beda enggak? Apa bedanya? Ini aku, utus aku, jadi ini aku, utus dia, gitu ya. Lo deh, gitu ya. Ya ini memang bercandaan, ya. Tapi jangan-jangan ya bisa terjadi beneran di dalam kehidupan orang percaya. Setiap orang percaya bisa memiliki jawaban yang tersendiri, yang berbeda-beda dalam menjawab panggilan Tuhan. Ada yang menerima, namun ada juga yang menolaknya. Tentu ada alasan mengapa seseorang mau menerima dan menolak panggilan itu. Di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai 10 yang menjadi bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Nabi Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi nabi bagi umat Israel di zaman itu. Sekilas info, konteks di zaman Yeremia ini parah banget. Ya. Di zaman itu kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, kedua negara ini ada dalam keadaan yang susah, keadaan yang berat. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu kerajaan Israel Utara sedang
jatuh ke tangan bangsa Asyur. Mereka diserang dan jatuh ke tangan orang Asyur. Dan kerajaan selatan ternyata juga menuju kepada kehancuran yang sama. Ya. Tentu karena ada berbagai faktor, faktor politik bisa, faktor sosial bisa, ya, dan faktor-faktor yang lain, faktor ekonomi juga berpengaruh. Tetapi ada satu faktor teologis yang juga mendasari mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satunya adalah karena mereka memilih untuk menyembah berhala. Ya, intinya adalah mereka menyembah ilah lain selain Allah. Konsekuensinya secara sosial ekonomi juga parah. Korupsi di mana-mana, perzinahan di mana-mana, ketidakadilan dan kekerasan terjadi di mana-mana. Ya. Dan di tengah situasi itu, Nabi Yeremia dipanggil untuk menyuarakan suara pertobatan kepada umat supaya mereka balik, supaya mereka kembali menyembah Allah, supaya situasi sosial ekonomi yang rusak itu menjadi pulih. Lalu pertanyaannya, Nabi Yeremia ini menerima atau menolak panggilan itu? Nabi Yeremia menolak atau menerima panggilan itu? Sekilas mungkin kita akan merasa bahwa Nabi Yeremia ini menolak panggilan itu. Tentu bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Dan setidaknya ada dua alasan yang mendasar mengapa kalau saya jadi Nabi Yeremia, saya juga akan ragu, saya akan mempertimbangkan panggilan ini. Yang pertama, karena panggilan itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Yeremia pasti akan ditentang. Dia pasti ditolak. Bukan hanya para penduduk, tetapi juga para raja, pejabat pemerintahan, imam, ya, dan rakyat bisa menentangnya habis-habisan. Itu yang pertama. Berat sekali. Yang kedua, Yeremia merasa saya ini masih muda. Saya tidak pandai dalam berbicara. Bayangkan kalau ia sedang menjalankan tugasnya, menegur para pemerintah, dia salah ngomong, apa yang akan terjadi? Resikonya, ia bukan hanya ditolak atau dimusuhi orang banyak, tetapi nyawanya itu bisa juga menjadi taruhannya. Berat sekali tugas panggilan Nabi Yeremia ini. Resikonya berat sekali. Wajar kalau Nabi Yeremia takut. Kalau saya ada di posisi itu juga, saya juga akan gemetaran. Ya. Boro-boro mau maju. Ya. Bisa jadi saya akan mundur juga. Ya. Ada kesan yang kuat bahwa Nabi Yeremia ini kayak menolak panggilan ini. Alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Namun demikian, ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutan Nabi Yeremia itu. Oleh karena itu Tuhan mau meyakinkan Yeremia supaya Yeremia berani untuk menjawab panggilan Tuhan kepadanya. Setidaknya ada dua hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk menyertai Yeremia dalam tugas panggilannya. Tuhan mengatakan bahwa dialah yang sedari awal telah mengenal Yeremia sedemikian dekat. Sedari awal Tuhanlah yang sudah memanggil Yeremia untuk melakukan tugas panggilan yang tidak mudah itu. Bahkan jauh sebelum Yeremia menyadari tugas panggilannya. Sebelum Yeremia itu dilahirkan, bahkan jauh sebelum Nabi Yeremia itu dibentuk di dalam kandungan atau rahim ibunya. Tuhan mau dengan Yeremia tahu, menyadari bahwa sejak awal dia sudah dipanggil untuk tugas pelayanan itu. Yeremia sadar bahwa sejak awal Tuhan sudah menyertainya, Tuhan sudah memanggilnya,
Tuhan sudah mengenalnya bahkan jauh dari Yeremia mengenal dirinya sendiri. Kalau sejak awal Tuhan telah menyertai Yeremia, maka Tuhan juga berjanji untuk terus menyertainya dalam tugas panggilan yang tidak mudah itu. Allah berjanji untuk menyertai Yeremia. Yang kedua, Tuhan ternyata bukan hanya memanggil, tetapi juga memperlengkapi setiap orang yang dipanggilnya. Hal itu tampak ketika Tuhan kemudian mengulurkan tangannya, menjamah mulutnya, mulut Yeremia. Tuhan sendiri yang menaruh perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Tuhan memberi hikmat, memberi kewibawaan kepada Nabi Yeremia ini agar dia yakin bahwa segala perkataannya, ucapannya bukan hanya berasal dari dirinya, tetapi Tuhan sendiri yang menuntun bagaimana Yeremia mengatakan sesuatu. Jadi yang ingin dikatakan adalah panggilan itu bukan sekadar usia. Saya masih muda, saya sudah tua, atau saya masih anak-anak. Bukan juga panggilan itu soal kemampuan seseorang. Apakah seseorang itu sudah mampu atau tidak mampu, tetapi yang ingin ditekankan adalah soal ketaatan. Ketaatan seseorang untuk mau merespon panggilan itu, melakukan panggilan itu. Dan atas dasar dua inilah Yeremia ternyata berani menjawab panggilannya. Dia yang pada awalnya ada ketakutan, ya, yang mungkin berlebihan, kini menjadi berani menjawab panggilannya. Karena ada dua hal itu, Allah yang menyertai, Allah yang memanggil, Allah yang menyertai, dan Allah yang memperlengkapi. Dan plot twistnya Bapak Ibu, kalau kita membaca sampai ayat ke-11, ternyata apa yang menjadi ketakutan Nabi Yeremia itu benar-benar terjadi. Ketakutannya yang lalu bahwa ia akan diancam, ditolak, bahkan akan dibunuh itu benar-benar terjadi. Dia setelah dia menyuarakan pertobatan, ternyata dia benar-benar ditolak, bahkan diancam akan dibunuh dari musuh-musuhnya. Situasinya benar-benar tidak mudah. Yeremia bahkan menggambarkan dirinya seperti domba yang tanpa curiga dibawa ke pembantaian. Situasinya sudah pasrah sedemikian rupa. Kalau saya mati, biarlah saya mati, ya. Ya karena dia merasa sudah tidak berdaya. Tetapi yang Yeremia lakukan kemudian adalah ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Ia memegang teguh janjinya ketika ia dipanggil. Dan ternyata Tuhan menjawab doanya. Allah yang berjanji untuk menyertai itu menggenapi janjinya. Janjinya untuk menyertai bukanlah janji-janji manis belaka. Tuhan menepati janjinya yang mengatakan, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Serupa tapi tak sama, penyertaan Tuhan inilah yang bisa kita lihat di dalam bacaan Injil tadi. Ketika Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Orang banyak marah, mereka menghalau Yesus dan membawa mereka ke tebing gunung untuk dilemparkan. Situasinya berarti taruhannya nyawa juga. Tetapi Yesus bisa selamat. Itu juga merupakan bukti bagaimana Tuhan menyertai Yesus di dalam karya pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah Yeremia ini mungkin adalah salah satu kisah yang tua, berapa ratus tahun bahkan beribu tahun dari tahun ini. Meskipun kisah ini adalah kisah yang kuno, ya, tetapi firman Allah itu tidak kuno. Walaupun kisahnya itu tidak kekal, tetapi firman Allahnya itu kekal. Nabi Yeremia ingin menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam menjawab panggilan Tuhan itu ternyata juga bisa kita alami di zaman sekarang.
orang-orang Kristen zaman sekarang. Sama seperti Yeremia, bukankah kita juga seringkali berada dalam situasi yang tidak mudah ketika kita mau untuk berani menjawab panggilan Tuhan? Penolakan, permusuhan, bahkan difitnah adalah resiko-resiko yang ada. Bukan hanya dari rekan kerja, tetangga kita, bahkan bisa juga terjadi dari dalam anggota keluarga kita sendiri. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar kisah ada orang Kristen yang diancam oleh anggota keluarganya, ditolak oleh anggota keluarganya karena dengan kesadaran diri memilih untuk menjadi orang Kristen. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu gak dapat warisan, dan seterusnya, ancaman kamu akan dikeluarkan dari keluarga dan seterusnya. Itu tidak mudah. Mungkin kita juga pernah mendengar anak-anak kita di sekolah, anak-anak kita yang dibully oleh teman-temannya, karena mereka melakukan apa yang benar. Sok alim lah, sok suci lah, biasa tuh, yang lain juga melakukan kok. Kamu mah sok suci, sok alim lah, sok benar. Padahal dia hanya mau membuat keteguhan hatinya untuk hidup benar. Tapi nampaknya yang terjadi adalah ia dimusuhi teman-temannya. Ada yang diancam akan difitnah, dipecat dari pekerjaan karena dia menolak suap, menolak melakukan hal-hal yang melanggar etika, moralitas. Tolonglah, kalau enggak mau, siap-siap aja keluargamu menerima, menanggung resikonya. Itu situasi yang tidak mudah. Situasi-situasi yang kerap kali membuat kita seakan ada dalam persimpangan jalan, di mana kita harus memilih apakah kita mau terus berani menjawab panggilannya dengan mengatakan, ini aku, utus aku Tuhan di dalam panggilan ini untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Atau justru mungkin kita akan mengatakan, ini aku tapi jangan aku, ini aku, utus dia aja, dia yang lebih punya kompetensi, lebih mampu, usianya lebih tua, saya mah masih muda, saya mah siapa atuh, yang lain aja lah. Namun kisah Nabi Yeremia ini menunjukkan, meskipun tidak mudah, menakutkan, beresiko, namun Yeremia tetap berani menjawab panggilan itu dengan dasar keyakinan bahwa sejak awal Tuhan telah mengenalnya, memanggilnya dan memperlengkapinya. Dan menurut kisah tadi, Allah bukan hanya berjanji, tetapi benar-benar menyertai Nabi Yeremia. Nah, pertanyaan bagi kita kemudian, ketika kita berada dalam persimpangan jalan, ketika kita berani menjawab panggilan Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah, apakah kita juga memiliki keyakinan yang sama seperti Yeremia ini? Jika kita yakin dengan hal ini, maka marilah kita belajar dari Yeremia untuk berani menjawab panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Tidak membiarkan ketakutan, keraguan menghalangi kita untuk melangkah maju, melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan sesamanya. Ya, saya kan masih muda, belum punya pengalaman. Ya, saya kan kemampuannya terbatas, yang lain ajalah kemampuannya yang udah profesional. Justru kisah Nabi Yeremia menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah memanggil orang yang sempurna, tetapi Dia memperlengkapi, menyempurnakan orang-orang yang dipanggilnya. Sebagai penutup, mari kita nyanyikan lagu ini. Ini aku utus aku, bukan ini aku utus dia. Ya, bersama-sama sebagai komitmen panggilan kita untuk berani menjawab panggilannya. 1, 2, 3. Ini aku
utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Selamat menjawab panggilan Tuhan dengan keberanian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang tertala di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Siang hari ini kami belajar dari kisah pemanggilan Nabi Yeremia, ketika ia diutus untuk menyuruhkan suara pertobatan bagi umat Israel. Kami melihat gambaran diri kami ketika kami mau menjawab panggilan Tuhan. Itu tidaklah mudah. Ada banyak resiko-resiko yang sudah menghadang, akan menimpa kami. Namun demikian ya Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang taat seperti Nabi Yeremia. Kami yakin dengan janji penyertaan Tuhan. Kami yakin bahwa sejak awal Tuhan telah memanggil kami untuk melakukan tugas panggilan itu. Maka Tuhan sendirilah yang juga akan menyertai dan memperlengkapinya. Kami juga terus berdoa bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kami semua yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit karena berani menjawab panggilan Tuhan. Biarlah keteguhan hati mereka terus nyata di dalam hidup mereka. Biarlah iman percaya mereka terus menyertai perjalanan mereka. Dan mereka yakin bahwa apapun yang seorang tabur, ia akan tuai. Siapapun yang menabur kejahatan, maka ia akan menuai juga hal yang buruk. Tapi siapapun yang menabur kebaikan, maka ia akan juga menuai kebaikan yang baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun, khususnya bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Kami berdoa bagi Bapak Dartono Siregar, Bapak Edu Lumbantoruan, Ibu Lina Dorina Sinaga, Saudari Yesi Situmorang, Bapak Lukianto, Saudari Siena Olivia, Ibu Heti, Ibu Rice, Saudari Rebeka Indiana Putri, Saudari Doroti Alena Girsang, Bapak Jaruma Sialagan, Saudari Karlisa Yovela, Bapak Yohanes Walanda, serta seluruh anggota jemaat yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Kami percaya Tuhan,
bahwa 1 tahun bertambahnya usia mereka ini menjadi momentum bagi mereka untuk melihat kembali penyertaan dan juga kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang menguatkan iman mereka untuk menjalani hari-hari, waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada mereka. Seberapapun besar tanggung jawab, seberapa besar beban yang harus mereka tanggung, mereka dapat menghadapinya karena Tuhan sendirilah yang memberi kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Kami terus berdoa bagi Ibu Ermariana, Bapak Yohanes Walanda, Bapak Daniel Siahaan, Saudara John Sinaga, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, anak cucu Joel, dan juga anak cucu kami Flori yang saat ini juga sedang sakit. Ya Tuhan, kami secara pasti tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, bagaimana mereka menanggung rasa sakit yang luar biasa. Kami juga tidak tahu bagaimana ketakutan, kecemasan mereka dalam menanggung penyakit ini. Tetapi yang kami tahu sebagai orang percaya adalah Tuhanlah yang akan terus menemani mereka di dalam proses pemulihan yang dilakukan, entah melalui obat-obatan, minuman, atau juga terapi operasi yang dilakukan. Kami percaya itulah salah satu cara Tuhan untuk boleh memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami rindu boleh berjumpa dengan mereka kembali dengan keadaan yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa bagi gereja Tuhan jemaat di GKI Pamanukan ini. Khususnya ketika bulan ini kami akan merayakan ulang tahun ke-30. Biarlah momentum ini menjadi peringatan bagi kami bahwa Tuhanlah sang kepala gereja. Tuhanlah sendiri yang akan memimpin dan memelihara gereja ini. Selama 30 tahun ada begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Biarlah itu juga yang menguatkan gereja ini untuk terus berjalan bersama, menyongsong masa depan yang penuh ketidakpastian dan tidak mudah. Sehingga gereja ini tetap terus dapat berdiri, melayani Tuhan dan melayani setiap orang yang di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Demikian. Datanglah
bahwasanya Tuhan itu baik. Ia mengubah kehidupan kita dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Untuk itu marilah kita datang kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita iringi dengan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami, dan kami mampu melewati hari-hari kami walaupun suka dan duka, tetapi kami percaya Bapa, kami mampu melewati semuanya karena penyertaan Tuhan, dan karena penyertaan Tuhanlah hingga pada saat ini juga kami mampu memberikan persembahan kami, karena semuanya juga Tuhan atas berkat-Mu. Dan untuk itu Bapa, ajari kami untuk selalu bersyukur dan mampu memberi di dalam kekurangan kami. Bapa yang baik, berkati persembahan kami ini, agar semuanya ini bisa dipergunakan sebaik mungkin hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmah kepada para penanti yang akan mengelolanya, sehingga semuanya bisa dipergunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan mari kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.